Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Sore, sore Bu. Bu. Selamat sore, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pelatihan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kasus MASN, pelayanan publik dan BOG ya. Yang Ya. BOG itu sama, sedangkan yang MASN itu kan memilih yang tidak sama kasus. Ya, begitu. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, mungkin saya Ibu Muhammadiyah Urhad. Kami Ya, dari kelompok sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammadiyah Urhad, yang kedua Siti Nur Aisyah, dan yang ketiga Nuri Nurjana. Dalam tugas ini tugasnya adalah membahas kasus. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang ketiga berkaitan dengan WOG. Ya. Mungkin yang pertama terlebih dahulu saya bacakan. Yang kasus pertama adalah kasus manajemen ASN. Di kasus yang pertama adalah terjadinya kasus jual beli jabatan di Pemprov DKI Jakarta. Dan di sini Korsubga KPK memiliki 8 area investasi yang masing-masing berisi rekomendasi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah manajemen aparatur sipil negara di pemerintah kota atau kabupaten. Salah satu contoh di sini adalah adanya pemutasian atau rotasi terhadap 1.125 aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh gubernur, yaitu di sini gubernurnya Anies Baswedan. Akan tetapi Ketua DPR DKI Jakarta di sini Prasetyo Edi Marsudi mengkritik adanya rotasi pejabat tersebut karena kejanggalan dan hanya berdasarkan subjektivitas Anies semata, sehingga Ketua DPR ini akan membentuk pansus guna menyelidiki masalah tersebut. Yang kedua, yang di dalamnya masalah mutasi dan rotasi jabatan belum terselesaikan dan menyisakan beberapa pelaksanaan tugas PLT tersebut, sehingga menimbulkan dan menyebabkan banyaknya masalah seperti buruknya perencanaan anggaran di APBD atau perubahan yang menimbulkan dampak pada penyerapan anggaran semakin rendah karena realisasi program di SKPD kemungkinan tidak berjalan sesuai perencanaan. Jadi di sini Prasetyo mengatakan jika tiba-tiba dilantik pejabat definitifnya bukan dia, kalau ada masalah kena yang dilantik, tetapi bukan yang PLT. Kebanyakan dari pejabat SKPD yang belum dilantik juga enggan mengusulkan program dalam APBD 2018 yang menyebabkan pada KPI Performance Indicator pejabat bersangkutan. Dari kasus ini mungkin saya sendiri memang kasus seperti ini banyak terjadi, Ibu, yang kemungkinan besar untuk menjadi pemimpin seperti sekarang ini, contohnya pemimpin di sekelas pemerintah kota atau pemerintah kabupaten seperti bupati, seperti wali kota,
itu kan kebanyakan memakai manipulasi uang, sehingga dampaknya bisa terjadinya kasus jual beli jabatan, ya katanya ibu itu, untuk agar bisa cepat kembali istilahnya modalnya. Ya mungkin seperti itu untuk yang kasus yang pertama. Untuk kasus kedua, kami persilahkan Ibu Siti Nur Aisyah. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas kasus yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik kacau selama pandemi. Ombudsman terima 87 kasus aduan. Secara singkat, saya akan menjelaskan tentang kasus pelayanan publik yang kacau selama masa pandemi. Terhitung sejak April sampai 9 Juni ini, Ombudsman Jawa Tengah telah membuka posko pengaduan yang dikhususkan terkait dampak COVID-19. Sebanyak 87 laporan atau pengaduan masyarakat telah diterima oleh Ombudsman. Permasalahan yang paling banyak itu adalah tentang bantuan sosial. Kemudian disusul dengan substansi ekonomi atau keuangan. Sebanyak 35 laporan itu sudah dinyatakan selesai oleh Ombudsman dan di 52 lainnya masih memerlukan tindak lanjut dari penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga saya dapat memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, pelayanan publik pada masa pandemi di Kota Solo mengalami masalah terbukti dengan banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat, terutama masalah bantuan sosial. Yang kedua, Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang memadai. Apabila masyarakat dirugikan atas penyelenggaraan pelayanan publik, maka masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporannya. Jadi, masyarakat itu memiliki hak untuk melaporkan apabila pelayanan publiknya itu tidak memadai. Sedangkan yang ketiga, menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 15 dan 34 mengatur secara tegas adanya kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan berkualitas dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam era new normal ini, penyelenggara pelayanan publik wajib mematuhi tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga keterbatasan tidak menjadi kendala dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Di era new normal ini kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik. Jangan jadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik ketika masa pandemi seperti ini. Dalam era new normal ini, penyelenggara pelayanan publik memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Yang keenam, instansi penyelenggara diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta tidak mempersulit dan berlarut-larut dalam memberikan pelayanan. Kadang ketika di rumah sakit kita kan memeriksakan diri, kadang disuruh fotokopi akte lah, fotokopi KK, KTP, itu kan dipersulit. Jadi untuk di era new normal lebih baik cepatlah untuk urusan administrasi seperti itu. Masing-masing pejabat publik yang diberikan amanah dalam memimpin organisasi atau lembaga wajib memahami tugas dan fungsinya, khususnya di era new normal untuk segera dapat beradaptasi dengan baik. Apabila masih terdapat pejabat publik yang kinerjanya kurang memuaskan, maka kami pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut apabila mengetahui dan menjadi korban maladministrasi dapat menyampaikan laporan atau pengaduannya. Jadi, kita itu sebagai pejabat publik harus memuaskan masyarakat. Jadi apabila masyarakat tidak puas, masyarakat bisa melaporkannya. Yang terakhir, Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik sudah memberikan pelayanan yang maksimal, terbukti dengan sampai menyelesaikan 35 kasus aduan masyarakat dan menindaklanjutinya keterangan secara utuh kepada masyarakat maupun instansi. Ombudsman itu ketika menerima laporan tidak langsung tinggal diam, jadi dia menelusurinya langsung kepada masyarakat, meminta keterangan kepada lembaga dan kepada masyarakat, sehingga dia bisa menyelesaikan 35 kasusnya. Terima kasih Pak, itu adalah pelayanan publik kasus selama pandemi. Mungkin yang berikutnya dilanjutkan kepada Bu Nuri Nurjana. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sedikit menganalisis kasus swab. Langsung saja, di sini ada pertanyaan, jika Anda telah menjadi ASN dan Anda bekerja sebagai penuntut umum anak, apa yang dapat Anda lakukan dalam mengatasi permasalahan seperti pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Peradilan Anak, salah satu asasnya adalah menghindari pembalasan terhadap anak sehingga anak dijauhkan dari penjara. Jika saya jadi penuntut umum anak, yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari menyelesaikan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga baik pelaku dan korban ataupun saksi sama-sama mendapatkan keadilan yang diinginkan. Itu pada yang pertama. Yang kedua, saudara sendiri sebagai jaksa memiliki kewajiban taat pada undang-undang yang berlaku dan ingin merehabilitasi anak di LPKS. Yang saya lakukan yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang diskresi. Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu di sana juga dijelaskan tentang diskresi, sehingga saya otomatis sebagai jaksa tetap taat pada perundang-undangan yang berlaku, tapi saya tetap bisa memproses anak tersebut di luar peradilan pidana, yaitu dengan merehabilitasi anak di LPKS. Nomor 3, masyarakat melakukan anak tidak membahayakan masyarakat dan terjadi karena anak masih rentan sehingga mudah dipengaruhi lingkungan yang kurang baik, sehingga direkomendasikan anak untuk direhabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS. Dengan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan kasus anak, maka anak bisa direkomendasikan untuk direhabilitasi di LPKS. Dan apabila LPKS berjarak 2 kota dari wilayah kerja saudara dan anggaran penempatan anak di LPKS ternyata tidak tersedia pada anggaran tindak pidana umum, apabila anak tidak memungkinkan untuk direhabilitasi di LPKS karena minimnya anggaran dan lokasi yang jauh, maka alternatif lain yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga pembina lain yaitu LPKA dan LPAS, atau dikembalikan ke orang tua atau wali untuk dibina dengan syarat pendampingan dan pembimbing kemasyarakatan. Terus yang kedua, kategori work yang saya lakukan pada permasalahan-permasalahan di atas yaitu menggunakan pelayanan terintegrasi, yaitu pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari kategori WOK pada permasalahan di atas adalah menegakkan, tujuan pertama yaitu menegakkan hukuman dan peraturan perundang-undangan bagi anak di bawah umur yang tersangkut masalah hukum, baik sebagai tersangka ataupun sebagai korban. Tujuan yaitu mendorong sinergi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan perkara pidana anak agar terdapat bersama sampai di tingkat daerah tentang penanganan perkara pidana anak. Sinergi kelembagaan antara lain seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kepolisian, KPAI sebagai lembaga independen, serta lembaga baik milik masyarakat maupun pemerintah yang berkepentingan demi kebaikan masa depan anak. Dan tujuan yang terakhir yaitu mendorong sinergi antara anak, orang tua, wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice. Sudah dijelaskan restoratif justice yaitu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sehingga keadaan seperti sedia kala.
Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada Bapak Nia Ulhak. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nuri. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan untuk kelompok pertama, Ibu. Ya, Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman atau yang lain. Langsung ke kelompok 2 ya. ya baik. Kalau begitu langsung kelompok 2 ya. Iya Bu. Gitu. Silakan Bapak Hakimul Umam. Halo Bapak Hakimul Umam, kelompok 2. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Semoga sehat, Pak. Sehat. Baiklah, kami dari kelompok 2 kedua Bapak Yudi PDI dan ketiga Bapak Muhammad PDI OD. Baiklah, saya akan menampilkan slide yang telah merangkum dan yang telah menunjukkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah terkait dengan kasus malah praktik penggunaan jabatan yang mencederai kebijakan manajemen ASN. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen ASN yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem merit. Apa sistem merit di sini? Yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Terakhir, kita akan menjelaskan membahas yaitu kasus malah praktik manajemen jabatan. Sebelum saya membahas, ini kita pahami bahwa ada beberapa wilayah apa itu malah praktik, yaitu jenis penilaian dalam standar formal dan umum dan pelanggaran atas tugas menentukan seorang anggota kerja ini dilakukan di sini adalah malah praktik ini terjadi di ada posisi jabatan ini sehingga hal ini menyebabkan cederanya yaitu kebijakan manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu yang berbasis merit. Apa yang disebut dengan manajemen berbasis merit di sini itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi ketiga-tiganya ini mestinya dinilai. Tapi karena ini terjadi malah praktek, sehingga tidak melakukan itu, mungkin misalnya kenikatan karena faktor finansial ataupun uang, ataupun karena ada unsur intervensi politik. Jadi kalau misalnya saya nanti jadi mau dan angkat menjadi kepala ini, ini terjadi. Sehingga apa? Sehingga BKN mengeluarkan Undang-Undang BKN nomor 26 tahun 2019, yaitu apa bunyinya undang-undang itu, yaitu pertama BKN itu menerbitkan standar penyelenggaraan pemilihan kompetensi yang wajib dilakukan kementerian. Yang pertama, jadi BKN itu menerbitkan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan oleh kementerian
Terus yang kedua, BKN itu menunjukkan melalui undang-undang peraturan BKN itu. Yang kedua itu BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi melalui talent pool ASN yang sudah dilakukan sejak tahun. Jadi ada 2 poin di sini yang melatar belakang terbitnya aturan BKN, yaitu karena apa? Terjadinya malah praktek penyelesaian jabatan. Hal ini yang mencederai terhadap terhadap objektivitas dan kredibilitas terhadap penilaian ASN. Hal ini banyak dan marak terjadi. Sehingga apa? Di sini kami ulas kebijakan pemerintah dengan menekan sistem merit dan memberikan kualifikasi kompetensi dan kerja serta terbitnya peraturan BKN nomor 26 tahun 2012 sangatlah tepat karena tidak bisa dipungkiri malah praktek pengisian jabatan strategis banyak terjadi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini bukan karena kompetensi dan kinerja yang bagus, akan tetapi karena kebijakannya, kekuasaannya, kekuatan uang dan intervensi politik, sehingga orang-orang yang punya kredibilitas, kompetensi dan kinerja yang bagus tersingkirkan. Objektivitas dan profesionalitas sangat menentukan sehingga pengisian jabatan sesuai dengan kompetensi dan karena pada tujuan dan bermanfaat untuk menunjukkan itu kompeten, profesional dan bisa memberikan pelayanan mutu yang baik kepada masyarakat bisa terwujud. Nah, ini. Sehingga apa? Apabila sesuatu itu diberikan kepada yang bukan haknya, maka seperti itu itulah haknya. Hal ini saya jelaskan bahwa kami ulas bahwa program pemerintah telah memberikan program merit juga peraturan BKN yang diberikan peraturan BKN ini sangat tepat. Karena apa? Untuk mengantisipasi terjadinya malapraktik tersebut. Sehingga apa? Setiap penilaian kompetensi ini tidak terkait sehingga ini merugikan kepada warga. Oleh karena itu kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi sehingga peraturan BKN ini diantaranya yaitu yaitu menggunakan yang talent pool, yaitu melalui talent pool. Di sini sudah dijelaskan juga apa itu talent pool. Talent pool di sini adalah program BKN untuk mewujudkan manajemen ASN berbasis sistem merit. Jadi ini berupa database yang memuat seluruh data ASN seluruh Indonesia, di mana itu merupakan program strategis BKN dalam upaya mewujudkan ASN berbasis. Ingat, intinya di sini adalah berbasis sistem merit. Begitu. Maka kami menyarankan bahwa ke depan itu ada regulasi produk baru yang lebih efektif dan lebih objektif dalam memberikan penilaian kompetensi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Didik Pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yudi. Bisa dilihat slide-nya ya Pak? Mikrofonnya Pak Haryudi Mikrofonnya diaktifkan. itu Nanti yang masalah VOG-nya nggak usah ya, karena sama ya masalahnya. Satu kelompok saja yang membahas gitu ya. Iya, sudah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Retno dan teman-teman untuk memberikan sebuah diskusi bersama, di mana saya sini mendapatkan sebuah tugas, yaitu potret besar buruknya pelayanan publik Indonesia. Kalau kita berbicara potret besar buruknya pelayanan publik Indonesia, itu sangat banyak sekali kasus-kasus yang kita dapati di lapangan ataupun di mana saja. Jadi salah satu contohnya adalah buruknya kualitas produk pelayanan publik. Jadi di sini di buruknya kualitas produk pelayanan publik ini adalah ada beberapa kasus di sini yang dibahas
Yang pertama yaitu adalah kasus tentang ambruknya sebuah sekolah di Kuitang, ya, Kuitang 2, yaitu pada tanggal 24 Mei tahun 2011. Kemudian kasus yang kedua, kekurangannya air bersih karena PEDA itu matinya sangat lama. Kemudian kasus yang ketiga, di dalam buruknya kualitas produk pelayanan publik ini adalah yang ketiga, yaitu adalah banyaknya arus jalan yang ada di kota Jakarta itu hampir 1.101 jalan yang begitu rusak parah. Nah, ini kenapa hal ini seperti ini terjadi seperti ini? Ini adalah satu hal karena pemerintah dia pengawasan sama sekali, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di sekolah Kuitang 2 ini. Jadi di sini kenapa sih faktor ambruknya itu adalah kok bisa ambruk sekolah itu adalah salah satu faktornya adalah karena kurang pengawasannya pihak yang terkait, pada saat itu pemerintah terhadap pihak yang terkait dalam memegang proyek itu. Nah, di sini kenapa saya mengatakan kurang pengawasannya? Jadi ketika penggarapannya atau pembangunannya, pemerintah di sana tidak begitu ketat dalam pengawasannya, sehingga pihak yang memposisikan diri dan punya kewenangan pada saat itu adalah mempergunakan posisinya dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Kenapa saya mengatakan untuk kepentingannya pribadi? Karena seperti ini. Misalnya pemerintah itu mengadakan draftnya sekian, kamu harus menghabiskan dana sekian. Sama proyek biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana materialnya adalah material yang terbaik, itu biasanya adalah konsep pemerintah. Tapi sampainya kepada proyek karena tidak diawasi, maka biasanya maaf ini ya, di besi itu ada yang namanya KW1, KW2, KW3. Padahal tentu pemerintah akan memberikan yang terbaik pelayanan terhadap publik. Tentu pasti akan memakai yang namanya besi KW1 dalam materialnya. Tapi karena proyek ini memiliki kepentingan tersendiri, karena tidak ketatnya pengawasan, maka akhirnya diberikan yang namanya besi yang KW2 atau KW3. Sehingga terjadi apa? Ambruklah sekolah itu. Padahal sekolah itu dibangun atau sudah dibangun itu adalah tahun 2004. Kemudian direalisasikan oleh pemerintah tahun 2006. Dan ambruknya itu, yang lucunya itu tahun 2011. Jadi hanya 5 tahun sekolah itu bisa bergantung dan ambruk. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pembenahan dari pemerintah. Jadi artinya kalau kita sudah diawasi betul-betul ketat oleh pemerintah dalam pelayanan publik ini, maka kemungkinan kecil tidak akan terjadi yang namanya kasus yang seperti ini. Karena pembelian materialnya, pembangunannya pasti adalah yang terbaik di tempat. Ini adalah salah satu kasus yang pelayanan buruknya pelayanan publik. Kemudian kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kasus yang kedua, yang yaitu rendahnya ketiadaan akses layanan publik bagi kelompok rentan, perempuan dan penyandang cacat dan lain-lain. Nah, di sini di dalam sebuah kasus ini dijelaskan ada beberapa permasalahan, ada tiga kasus. Yang pertama yaitu adalah digusurnya sebuah rumah-rumah orang-orang kampung itu adalah untuk dijadikan sebuah proyek yang dinamakan dengan Outer Ring Road W2. Jadi ini adalah sebuah jalan tol mungkin yang ada di Jakarta. Bagaimana di sana terjadi penggusuran, bahkan di sana pun ada juga penggugatan dari warga, akan tetapi tetap tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada salah satu Abdul Hamid yang usianya 50 tahun itu, yang 50 tahun, dia sudah punya jamkes sudah jaminan kesehatan. Artinya ketika sampai di rumah sakit dia hanya bertanya, kenapa sih saya kok disuruh beli resep dokter seperti itu, kok saya dikasih resep dokter, kan secara otomatis membeli seperti ini, padahal dia memiliki kartu yang namanya Jamkesmas ya. Tapi akhirnya tidak digugus lagi oleh pihak terkait pada saat itu di rumah sakit. Kasus yang ketiga adalah fotokopi KTP. Seorang anak ingin mendapatkan sebuah identitas akte kelahirannya, karena tidak ada fotokopi KTP-nya, maka dia tidak diperbolehkan. Padahal ini jelas bahwa ini adalah panti asuhan. Panti asuhan sudah jelas tidak akan memiliki kakak karena orang tuanya sudah meninggal. Tentunya seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Ini adalah terjadi karena faktor terjadinya diskriminasi. Ini adalah salah satu faktor diskriminasi. Jadi pelayanan publik yang ada di negara kita ini adalah mengacu kepada faktor ini. Di sini sudah ada penyelewengan, yaitu ada diskriminasi. Jadi rakyat kecil, rakyat bawah seakan-akan tidak berarti bagi mereka ketika mengadakan sebuah pelaporan, ketika mengadakan sebuah
ingin melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya hak mereka. Jadi di sini ada di mana juga pemerintah tidak memberikan pelayanan yang responsif, mudah dan murah. Padahal pada nilai-nilai dasar pelayanan publik itu adalah bagaimana kita adalah sebagai pelayan publik itu adalah tidak terjadi diskriminasi, pelayanan responsif itu harus kemudian mudah dan murah. Ternyata bukan, malah terbalik seperti itu. Jadi seperti kasus yang pada saat ini yang umurnya Pak siapa ini yang 50 tahun ini yang di Kecamatan Maura 2 ini adalah menunjukkan Abdul Hamid ini adalah menunjukkan bahwa seakan-akan dia mendapatkan diskriminasi dari pihak terkait. Nah, jadi intinya bagaimana pemerintah tidak di dalam pelayanan publik ini tidak terjadi diskriminasi dan memiliki pelayanan responsif, yaitu adalah cepat tanggap, kemudian mudah dan murah. Itu yang sebenarnya. Kemudian kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga yaitu adalah buruh. Ini yang ketiga yang saudara siapa ini nggak kebagian. Enggak, nanti nggak kebagian untuk mungkin dicukupkan. Yang worksnya mungkin nanti yang di ya sudah, kalau memang ini nanti untuk teman saya tidak masalah nih. Grupnya kualitas penyelenggaraan penyalahan bukti. Ya gimana Pak Senior, silakan langsung ke worknya saja ya Bu. WOG-nya nggak usah. Oh, nggak usah. Ya. Yang tadi sudah dipakai karena persoalannya sama Bang Bu. Ya. Langsung ke kelompok 3 Bu. Tidak memberikan pemaparan dulu Pak. Ini yang ini untuk yang 3 orang namanya. Oh iya. Pak Fitriadi. Silakan Pak Fitriadi. Oh ya, terima kasih. Langsung melanjutkan yang Pak Haryudi. Ya. Melanjutkan Pak Haryudi. Untuk selanjutnya saya ini Bu, kasus yang ketiga buruhnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari hasil sebuah survei tentang transportasi umum. Jadi transportasi umum di Indonesia pada tahun ini menunjukkan kota Jakarta dan Surabaya mencatat sebagai kota yang memiliki layanan angkutan umum terburuk. Nah, jadi mengapa? Karena kualitas dari pelayanan publik ini tidak tercapai dengan maksimal. Nah, di Jakarta tak terhitung kecelakaan yang terjadi akibat kasus pelayanan publik yang buruk, sehingga menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis. Sementara kereta rel listrik sebagai alat transportasi di bawah. Jadi kereta listrik yang sebagai alat transportasi umum sebagai alternatif dengan ongkos cukup terjangkau di Jakarta merupakan sumber cerita miris seperti terjadinya banyaknya kejahatan yang terjadi di angkutan umum tersebut, seperti ada pelecehan seksual, kecopetan, kecelakaan, seperti hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kasus yang keempat yaitu ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Bagi masyarakat kondisi publik ini diperburuk dengan ketidakjelasan mekanisme pengaduan yang dapat mereka tempuh ketika mendapatkan layanan yang mengecewakan. Ini juga menjadi problem bagi masyarakat di mana pelayanan publik tersebut tidak ada kejelasan. Harus mereka tempuh melalui apa setelah terjadinya pelayanan publik yang buruk ini. Padahal layanan publik merupakan hak warga yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Jadi pelayanan publik ini sangat untuk diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana agar masyarakat terlayani secara maksimal. Contohnya dalam kasus tanah melawan Perum PPD warga Kebun Sayur Ciracas telah mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD DKI, Menteri BUMN, BPN Jakarta, Komnas HAM dan Kompolnas. Namun hingga kini sengketa tanah tersebut belum terselesaikan karena belum adanya jalan keluar dari beberapa pihak tersebut.
menjelang peringatan Hari Raya Pelayanan Publik Sedunia pada tahun ketok palu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Cibuka Budi mi, pelayanan keding mi. Jaringan Masyarakat Pelayanan Publik Cibuka Budi Sifana mi. MP3 Cibuka Budi, agar keding. pemerintah menyegerakan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Teradata dan mempercepat pengesahan peraturan pemerintah dengan undang-undang tersebut agar menjadi acuan perbaikan pelayanan publik. Jadi itu merupakan pemaparan saya di kasus pelayanan publik. Mungkin Bapak Ketua Pak Umam mungkin ada tambahan Pak Umam. Saya tambahan sedikit dari Udah ya, habis ya? Ya. Saya nambahkan Ya. sebentar Bu, sedikit. Ini apa nambahkan apa lagi? Oh maaf, kita sudah tidak bisa. Iya, mungkin dikasih kesempatan ke kelompok lain. Ibu mau kucing kan? Tapi habis waktunya untuk Oh. makan ada kucing. Mungkin Iya. mungkin Oh, mungkin. iya. Ya, kalau ini kan udah sekedar ini sudah dilaksanakan Iya. gitu aja. Iya, Seberapa Bu. lama? Iya, ya maaf Bu. Kucingnya itu. Maaf, ya. Terus kelompok 3 sekarang ya? Iya, kelompok 3 Bu. Saya sendiri. Sebentar mana? Baik, langsung saja untuk kelompok 3 kami paparkan ulasannya. Mana ini kelompok 3? Oh, nggak dengar suara. Halo? Oh iya. Halo. Untuk kelompok 3 ini ada ya Bu, ada 4 orang. Langsung saya bagi, yaitu tentang kasus manajemen dan pelayanan publik karena kasus WFB sudah dipaparkan. Untuk kasus manajemen ASN ini yaitu tentang kesiapan manajemen ASN untuk WFH karena sekarang musimnya adalah musim pandemi di mana banyak sektor yang mengalami dampak dari kasus pandemi sekarang ini, dari perekonomian. Besarkan ya. Ya, Bu. Dibesarkan nggak kelihatan tulisan. Oh, iya. Ya. Pada tahun ini kita mengalami dampak dari virus corona atau pandemi ini di Indonesia ini, terutama dari berbagai sektor, baik itu perekonomian, dunia pendidikan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Dan beberapa permasalahan atau instansi menerapkan namanya kebijakan WFH. Namun ada beberapa permasalahan yang timbul dari kebijakan WFH ini. Mungkin akan dipaparkan oleh Saudara Imam Ramdhani. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus MASN, yakni tentang kesiapan manajemen ASN untuk WFH. Pertama kita harus kilas balik ke belakang dulu. Pada tahun 2020, negara Indonesia dilanda oleh pandemi virus corona. Dan hal ini imbasnya lumayan untuk berimbas kepada sektor perekonomian kita. Di dunia pendidikan kita pun juga kena, pariwisata pun juga kena, dan mungkin juga sektor-sektor lainnya. Maka untuk menanggulangi hal ini, pemerintah mencoba untuk melakukan berbagai cara. Salah satunya itu mengeluarkan kebijakan untuk para aparatur negaranya agar bisa bekerja dari rumah. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Namun pada praktiknya di lapangan justru hal ini masih menimbulkan banyak permasalahan karena ini adalah sebuah kebijakan yang mendadak. Maka permasalahan yang muncul itu yang pertama adalah tidak adanya standar operasional dan prosedur atau yang kita biasa sebut SOP yang ditetapkan secara nasional. Kemenpan RB memang memberikan kebebasan bagi setiap instansinya untuk mengatur pelaksanaan WFH di instansinya masing-masing, namun seharusnya Kemenpan RB memberikan SOP nasional pada pelaksanaan WFH sehingga tidak menimbulkan ketimbangan dan perbedaan antar instansi. Dan memang kalau kita lihat realita di lapangan, tidak semua instansi bisa menerapkan WFH. Kalau instansi sekolah, insya Allah sudah bisa. Tapi untuk instansi-instansi yang lain, seperti contohnya misalkan kita bisa lihat Dukcapil,
itu sepertinya sulit bagi mereka untuk melakukan WFA karena market mereka itu lebih luas dari marketnya para guru. Kalau guru mungkin hanya melayani murid, tapi untuk kantor seperti Dukcapil marketnya itu lebih luas karena dia memberikan pelayanan yang begitu luas bagi masyarakat. Seperti contohnya nanti untuk bikin KK, SK, dan segala macam. Kok SK ya? KK, akte, KTP, dan lain-lain. Jadi lingkupnya itu lebih luas, dan hal ini tentu saja karena masyarakat kadang belum siap untuk mengakses pelayanan secara online, maka ini memaksa para aparatur negara ini untuk tetap masuk di kantornya, yakni di Dukcapil. Nah, ketimpangan inilah memang yang terjadi di lapangan. Tidak semua bisa melaksanakan WFA, yang mungkin menyebabkan nantinya akan menyebabkan sebuah kayak kecemburuan sosial lah. Karena kenapa? Karena virus ini tidak akan memandang jabatan, tidak akan memandang siapa orangnya, baik wanita, baik perempuan. Virus corona ini kalau orangnya tidak menerapkan protokol kesehatan pasti akan kena. Dan orang yang sering keluar dari lingkungan rumahnya biasanya lebih riskan terkena daripada orang yang WFA, benar-benar tinggal di rumahnya. Ini permasalahan yang terjadi. Untuk yang kedua adalah WFA yang terlalu mendadak ini menyebabkan kesulitan bagi ASN untuk mengakses data dari rumah dan tempat tinggalnya. Tidak semua instansi pemerintah memiliki sistem data yang terintegrasi sehingga ASN yang membutuhkan data masih harus mengambil bentuk fisik ke kantor. Ya, memang benar. Lagi-lagi kita lihat realitas di lapangan. Tidak semua instansi sudah bisa memberikan pelayanan secara online. Akhirnya itu memaksa para aparatur negaranya untuk tetap masuk ke kantornya. Misalkan instansi seperti kantor kecamatan, ini juga berkaitan dengan pelayanan publik yang luas. Dan hal itu memang harus dipenuhi. Misalkan hari ini anak saya lahir gitu ya, saya butuh ini, maka saya harus segera mengurus ini, surat akte gitu. Yang ketiga, permasalahan ketiga hampir sama, pelayanan publik tidak maksimal karena sistem yang ada belum mendukung pelayanan publik untuk dilakukan secara online sepenuhnya. Hanya beberapa kota besar seperti Jakarta yang telah memiliki situs sendiri untuk mengurus perizinan online. Nah, terkait dengan hal itu juga tidak semua instansi pemerintah memberikan pelayanan secara online untuk memenuhi pelayanan publik secara maksimal. Satu lagi yang menjadi kendala di sini adalah bagaimana kita itu melakukan absensi. Sedangkan absensi itu adalah salah satu bentuk dari penilaian kinerja kita dilihat dari absensi. Kalau absensinya itu belum disediakan secara online atau bagaimana caranya lah, karena sudah harus work from home, maka absensinya juga harus secara online gitu ya. Ini bagaimana sedangkan instansinya belum menyediakan website ataupun sebuah aplikasi online yang untuk mengisi absensi ini gitu. Mungkin itu Bu, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan penerapan WFH ini. Saya ngomongnya ini pada tahun 2020 loh Ibu. Mungkin sekarang pemerintah sudah mulai mengeluarkan regulasi-regulasi terbaru sehingga WFH ini benar-benar bisa dilaksanakan secara maksimal oleh setiap instansi. Dan kalau saya kaitkan dengan apa yang saya alami juga nih, karena teman-teman saya bersama teman-teman di sini ini juga adalah penempatannya di kepulauan, untuk melakukan work from home itu sulit. Kenapa seperti itu? Karena untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, jangankan karena saya ini adalah guru, maka saya harus work from home, yakni dengan cara melakukan pembelajaran secara daring. Ini kami mengalami berbagai kendala. Yang pertama itu masalah listrik. Tidak semua kepulauan itu menyediakan listriknya secara maksimal 24 jam. Ada yang cuma dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Kalau kita pada jam ini, karena kita harus daring, otomatis kita butuh listrik, maka pada jam-jam ini kami baru bisa melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin bisa kita lakukan secara pembagian tugas atau menjelaskan materi melalui WhatsApp.
Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk melakukan kayak Zoom meeting seperti ini, itu sepertinya agak mustahil, Bu. Karena kalau listrik baru hidup jam 5 udah hampir maghrib, dan pada jam maghrib ini biasanya anak-anak pergi ngaji ke musola, itu berlangsung biasanya sampai isya, sekitar 7:30. Apakah hal ini memungkinkan bagi anak untuk dilakukan daring? Karena biasanya dari jam 7:30 ke atas ini sudah jam-jam tidurnya anak-anak. Namanya saya ngajarnya SD itu, jadi yang saya hadapi itu anak-anak. Apakah masih mungkin dilakukan? Gitu. Okay. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah masalah jaringan. Jaringan ini untuk beberapa daerah, jangankan untuk bisa daring, untuk jaringan seluler biasa saja, bukan jaringan internet, itu tidak bisa. Sulit bagi kami untuk berkoneksi dengan para murid ini. Itu. Jadi makanya saya berharap tahun-tahun kedepannya pemerintah semakin gencar melaksanakan pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal, karena kebutuhan sekunder ini adalah benar-benar sangat fundamentalis, listrik sama jaringan internet, agar semua warga negara mendapatkan haknya masing-masing, mendapatkan pendidikan yang layak sama dengan daerah lain. Kira-kira seperti itu yang dari saya. Baik, langsung mungkin untuk selanjutnya tentang pelayanan publik dari Pak Fauzi dan Purna, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin singkat saja Ibu, karena terkait dengan waktu ini. Tentang 3 pelayanan publik yang masih buruk ini yang di Kota Batam, ini merupakan salah satu paradigma birokrasi yang cenderung minta dilayani daripada melayani. Contoh, di sini ada 3 kasus publik yang masih buruk, diantaranya adalah BP Batam terkait adanya permasalahan lahan dan perizinannya. Kemudian yang kedua adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil, ini terkait masalah KTP. Kemudian yang ketiga adalah Dinas Perhubungan Batam terkait masalah perizinan taksi online maupun tindakan penilangan. Nah, untuk membahas ini diperlukan banyak perubahan, mulai dari perubahan mindset, perubahan pola pikir, kemudian juga transformasi sistem, dan juga tata kelola lainnya. Terkait dengan kasus yang pertama, adanya permasalahan lahan dan perizinannya di BP Batam dengan tidak ada kejelasannya hingga berlarut-larut, ditambah lagi karena pergantian kepemimpinan sejak tahun 2016 sampai 3 kali, sehingga membuat penyelesaiannya tidak ada yang mendapat prioritas di Batam. Jadi di sini ada 3 faktor menurut saya yang menjadi penyebab buruknya pelayanan. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia, SDM. Dalam hal ini aparatur BP Batam itu sendiri, baik yang sudah PNS ataupun non PNS. Hal-hal yang menjadi penyebab yaitu kurangnya komitmen dari aparatur BP Batam itu sendiri. Kemudian juga kurangnya pemahaman tentang manajemen perizinan lahan berkualitas, dan juga ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku. Kemudian faktor lembaga BP Batam yaitu prosedur pelayanan yang belum ramping, struktur kelembagaan yang kurang kondusif, dan penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. Kemudian juga faktor sarana prasarana yaitu penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal. Oleh karena itu, di dalam menyelesaikan masalah tersebut itu diperlukan adanya ketegasan dan transparansi dari pimpinan BP Batam terkait dengan pelayanan perizinan, harus terintegrasi secara elektronik. Kemudian juga diperlukan adanya kejujuran baik dari pihak pemohon sendiri
dengan menghitung atau memperkirakan kebutuhan lahan, dan juga kita harus paham beberapa aturannya. Selain itu juga kita harus teliti karena diproses melalui sistem komputer, jadi di dalam menginput data. Pengalihan izin lahan harus sesuai dengan aturan, jadi tidak boleh mendahulukan pihak tertentu. Jangan sampai ada pungutan liar atau di luar ketentuan. Harus ada tanda terima atas pembayaran. Jadi harus ada transparansi dalam pelayanan perizinan pada masyarakat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk kasus yang kedua dan yang ketiga bisa dijelaskan oleh Bu Hardotati. Silakan Bu. Pelayanan EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada percetakan KTP yang tergolong lama yang tidak jelas jangka penyelesaiannya akibat belangko KTP kosong atau habis. Maka solusinya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar layanan EKTP yang diberikan semakin efektif dan efisien. Misalnya, perbaikan dari penyiapan SDM daripada pelayanan EKTP itu sendiri. Salah satu upaya pelayanan cepat yaitu keberadaan UPT di tingkat kecamatan dengan menyiapkan tenaga dan infrastrukturnya harus dari Disduk Capil. Untuk mengurangi antrian dengan menggunakan pelayanan online seperti pembuatan KTP via WhatsApp dengan cara mengunjungi website resmi sehingga mendapat berita atau info dari website resmi tersebut. Kemudian menyimpan nomor WA untuk pelayanan EKTP. Disduk Capil juga bisa membuat tim untuk memberikan pelayanan EKTP keliling khusus bagi masyarakat yang tidak bisa pergi ke Disduk Capil karena sakit atau halangan lainnya untuk melakukan perekaman. Kasus yang ketiga yaitu masalah pelayanan buruk perizinan taksi online maupun penilangan. Dalam hal ini, Dishub Kota Batam harus berkoordinasi dengan dinas terkait, misalnya kepolisian, dalam memberikan pelayanan izin dengan membuat penetapan standar pelayanan yang memuat persyaratan prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan jalur pengaduan bagi yang berpuas sebagai masukan kualitas pelayanan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah melaksanakan kolaborasi atau kerjasama antara Dishub dengan provider transportasi online. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 tentang kasus manajemen ASN dan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.